Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, The Stoners dan semua pemirsa. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kita bisa kembali bertemu. Sebelum kita berbagi kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami yang mendengar, semua kami yang ada di rumah dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami Tuhan, dan Engkau juga
menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman yang kami terima nanti bisa menjadi rema di setiap kehidupan kami. Bukan hanya sekedar mendengarkannya, tapi kami juga bisa mempraktekannya dan mengaplikasinya di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, pembahasan kita hari ini adalah perkataan yang menyenangkan. Mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan. Haleluya. Kita buka di Amsal 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Tanpa kita sadari, kata-kata yang kita ucapkan dapat membangun orang dan dapat menjatuhkan orang. Ya, mungkin kita sering bercanda sama teman atau sering menyapa, ada kata-kata yang mungkin kita tanpa sadari itu bisa membangun dia, ada juga yang tanpa kita sadari itu bisa menjatuhkan dia. Contohnya seperti, halo bro, gimana kabarmu hari ini? Wah, kamu kelihatan sehat ya, luar biasa pasti. Nah, mungkin itu hanya sekedar basa-basi, tapi tanpa kita sadari itu kita sudah membangun dia. Misalnya ternyata dia lagi sakit ya, dari kata-kata kita itu dia merasa terbangun. Temanku melihat aku seolah-olah aku ini dalam keadaan yang baik. Kalau begitu aku mau lebih semangat lagi, lebih optimis lagi gitu. Nah, seperti itu contoh kata-kata yang tidak sengaja kita lontarkan ternyata itu membangun ya. Ada juga yang kata-kata yang tidak sengaja kita lontarkan ya, hanya seperti apa ya? Seperti kata-kata yang spontan aja, tahu-tahu ternyata itu menjatuhkan dia. Contoh, halo bro, gimana bro? Kok mukanya lesu begitu? Lagi sakit ya? Aduh, semangat dong bro. Nah, tanpa kita sadari, kata-kata yang seperti itu bukannya menyemangati, malah menjatuhkan. Misalnya, dia lagi biasa-biasa, lagi fine-fine aja, kita bilang kayak begitu, loh, apa masalahnya? Memang mukaku begini? Atau memang dia lagi sedih, ya, lagi sedih. Atau ada kata-kata yang memang sengaja kita buat untuk membangun. Misalnya, kita lihat pelayanannya bagus. Wah, hebat bro, keren banget pelayananmu. Atau mungkin yang pelayanannya baru, misalnya kita mengajarkan orang yang baru pelayanan, misalnya dia melakukan sedikit kesalahan. Oh iya, enggak apa-apa bro, wajar, baru. Yang penting kamu semangat, permulaan kamu udah bagus banget. Nah, itu kata-kata yang membangun ya. Jangan menggunakan kata-kata yang menjatuhkan. Misalnya, loh bro, kok gini bro, salah bro, jangan lakukan ini bro, kalau kamu lakukan ini bisa salah bro, begini begitu, aduh bro, mending kamu gak usah. Itu salah. Itu kita memang maksud kita untuk mendorong dia supaya lebih maju ya, tapi justru kadang untuk beberapa orang itu malah kita menjatuhkan. Sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus berkata yang menyenangkan bagi orang gitu, karena seperti di firman Tuhan, ini seperti madu yang manis bagi jiwa-jiwa seseorang, dan ini bisa membangun ya. Kalau hatinya lega kan pasti pikiran tenang, nggak ada beban gitu. Kalau nggak ada beban di hati, otomatis nggak ada beban di pikiran, otomatis bisa lebih konsentrasi. Nah, kita sebagai anak-anak terang, kita harus memperkatakan yang menyenangkan. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, dalam pelayanan pun kita harus menyenangkan hati orang. Untuk apa? Di sini Rasul Paulus katakan supaya mereka beroleh selamat. Selamat itu apa? Keselamatan. Ya, jadi kita mau menunjukkan terang Kristus itu dari perbuatan baik kita, dari kata-kata baik kita. Di situ nanti orang akan bilang, oh ternyata orang Kristen itu kata-katanya baik. Oh, orang Kristen itu perkataannya itu membangun gitu. Jadi di situ orang kan mau mendengarkan. Misalnya kita lihat saudara kita melakukan kesalahan, misalnya dia berkata-kata kasar misalnya. Ya kita tegur dia dengan teguran yang penuh kasih misalnya. Bro, jangan ngomong begitu, itu nggak sopan, itu melukai hati dia, misalnya seperti itu. Terus kita nasihati, coba kamu katakan tuh yang halus, kalau memang dia salah, kamu perkatakan yang halus supaya dia sadar kesalahannya, bukan merasa dihakimi. Dan kita bangun, nah membangun ini dah perkataan yang menyenangkan. Misalnya, gue yakin bro, kalau lu bisa nasehatin orang dengan cara yang lembut, pasti orang mau dengerin lo, pasti orang mau minta saran sama lo. Kalau lo cara ngomongnya lebih baik, menyenangkan hati orang, orang pasti bakal berbondong-bondong dah datang ke lo, minta saran, minta advice.
Karena dengar cara lo bicara itu menyenangkan hati mereka, bukan hanya sekedar menyenangkan, tetapi membangun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memperkatakan yang menyenangkan? Caranya simpel banget. Hargailah setiap usaha orang, karya orang, atau pelayanan orang dengan sedikit pujian. Kenapa sedikit? Karena kalau kita terlalu memuji berlebihan, itu nanti orang bisa tinggi hati, bisa sombong, bisa merasa hebat. Tapi kalau kita kasih sedikit pujian dengan sedikit nasihat, dengan sedikit dorongan, maka dia akan jadi lebih semangat. Tapi kalau kita cuma sekedar memuji, itu orang akan jadi sombong, dan sombong itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bukannya kita malah makin berkembang, malah kita makin jatuh. Nah, contoh perkataan yang menyenangkan. Kalau kita lihat teman-teman kita yang lagi galau, yang lagi galau gini, beri dia kata-kata yang menyenangkan, beri dia kata-kata yang membangun. Ya, misalnya dia lagi sedih, misalnya dia di PHK, bilang, semangat bro, tetap semangat ya, Tuhan pasti siapin kerjaan yang lebih baik buat lo. Atau yang lagi tugasnya numpuk, ya, kita support dengan kata-kata, Tuhan pasti bantu lo ngerjain ini, lo sudah dikasih kepintaran, kecerdasan, pasti lo bisa bro. Atau yang galau habis diputusin pacar, kita bilang, sabar, orang gak cuma dia doang, masih banyak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, masih banyak di luar sana, yang jelek pun ada. Karena penampilan itu sebenarnya nomor sekian-sekian ya. Yang paling penting itu hati, kepribadian, personality ya. Kita kasih motivasi seperti itu. Nah, perlu diperhatikan ya, perkataan yang menyenangkan harus berasal dari hati kita. Jadi tulus gitu ya. Jangan kita hanya sekedar supaya dia tidak sedih, supaya dia tidak apa, itu kita mulai ngarang-ngarang yang bukan dari hati kita. Harus dari hati kita. Jadi harus tulus ya, memuji orang atau menyemangati orang itu harus berasal dari hati kita. Bagaimana caranya? Kita posisikan, coba kalau kita di posisi dia ya. Kalau kita di posisi dia, semangat apa, support apa yang ingin kita dapat dari orang, itu yang kita berikan ke orang. Misalnya tadi kita galau diputusin pacar, nah kita mau dapat support apa dari orang, nah itu yang kita berikan. Nah, kita posisikan di dia. Seandainya gue diputusin misalnya gitu, jangan ngarep ya, apalagi yang jomblo, pacarannya belum. Atau dalam pelayanan, misalnya susah banget nih pelayanan, aduh bagaimana ini, ada aja ini, ada aja itu, kesalahan teknis lah, inilah, itulah. Kita memposisikan diri kita di orang itu. Seandainya saya berada di posisi dia, ketika pelayanan saya terganggu, support apa yang ingin saya dapat dari orang-orang, itu yang saya berikan. Nah gitu. Karena kadang yang kita buat-buat itu gak ngena di hatinya ya, karena kayak kedengarannya seperti, lu cuma ngomong doang. Nah, tapi kalau kita ngomong tulus, ikhlas dari hati kita, sebagaimana kita ingin diperkatakan demikian, maka orang akan semangat, karena secara batin itu sinkron gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah Tuhan senantiasa menghibur kita dalam masa kesesakan. Begitu juga kita harus menghibur jiwa-jiwa yang hampa dengan kata-kata yang menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudaraku, The Stoners, dan semua pemirsa diberkati Tuhan oleh berkat firman ini. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah hari ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Bagaimana kita sebagai anak-anak-Mu, anak-anak terang, harus memperkatakan hal-hal yang menyenangkan untuk membangun sesama kami, baik mereka yang di dalam Engkau maupun yang di luar Engkau ya Bapa, supaya dari perkataan kami mereka dapat dibangun dan tentunya nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, di setiap daerah mereka berada, Engkau memberkati mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, Engkau lawat mereka, Engkau pelihara mereka sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarkan kami bisa bertemu kembali minggu depan dan minggu-minggu berikutnya di ibadah kami hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Sedikit pengumuman ya, ibadah hari Minggu di channel New Life Church ya. Jadi sekarang kita sudah punya channelnya. Mulai minggu depan ibadah Cornerstone sudah tidak di channel ini lagi, melainkan di channel New Life Church. Nah, jadi nggak repot-repot lagi. Aduh, apa?
ibadah youth di channel si ini, ibadah hari Minggu di channelnya si itu. Aduh, kan ribet gitu ya. Kalau sekarang sudah ada satu channel, wah enak itu jadinya. Ya, haleluya, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Dan pastikan untuk di-like sama subscribe dan share juga ke teman-teman ya. Jangan cuma nonton doang terus ditinggalin gitu aja ya. Budayakan untuk subscribe setelah nonton. Kalau saya bahkan sebelum nonton saya sudah subscribe terus nyalain lonceng. Jadi ketika ada notifikasi langsung muncul, saya nggak bakal ketinggalan. Nah, itu bukti dari semangat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, semangat itu yang Tuhan mau lihat dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya.